Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuat video. Kali ini saya membuat video mengenai ciri tentang maraknya penipuan ya, yang mengatasnamakan offshore, dan saya akan mengasihkan tips untuk mendeteksi itu penipu apa bukan. Ya, sebelum bahas itu, sebelumnya itu banyak sekali setelah saya buat video kemarin tentang offshore ya, yang tentang penipuan itu, banyak yang DM ke saya ya. Ada yang berterima kasih setelah menonton video itu, akhirnya dia sadar dan ternyata yang dia kenal di medsos itu ternyata penipu dengan ciri-ciri yang sama saya jelaskan di video tersebut. Ada juga yang terlambat, artinya terlambat gini, dia baru tahu video saya dan akhirnya dia telah mentransfer uang, jadi sudah kena tipu gitu. Ada yang belum, justru yang berterima kasih. Dan ternyata itu banyak sekali, tambah banyak sekali yang terkena. Jadi kemarin saya bisa menyimpulkan, yaitu salah satu ciri apabila Anda itu kenal di medsos, dan ini yang khusus tentang offshore ya, mengatasnamakan modus penipuan tentang offshore. Jadi ciri yang pertama itu biasanya itu dia pamer gaji dan deposito. Ya, maksudnya gini, orang yang baru kenal, dia itu memperkenalkan dengan si korban, ini loh gaji saya, tapi gaji saya sebanyak ini. Dia diiming-imingkan dengan gaji yang besar gitu. Offshore itu besar, padahal ya alhamdulillah. Tapi ya kalau saya lihat yang pengakuan para korban itu nggak sampai segitu sih gajinya di offshore. Jadi si korban ini diiming-imingkan gaji yang besar, bahwa nanti kalau depositonya cair ini, jadi kan gajinya itu dimasukkan deposito. Ya, alasannya kayak gitu, cirinya. Jadi kalau ada ketemu seperti itu, gaji, pamer gaji, dan gaji masuk deposito, jelas itu dia penipu. Nggak mungkin itu gaji ya masuk rekening kita pribadi, nggak masuk deposito. Emang dia pegawai bank. Pegawai bank pun tidak ada yang model kayak gitu ya. Pegawai bank itu gaji tetap masuk rekening pribadi, bukan masuk deposito. Emang dia kerja sama bank ya, pegawai offshore bukan. Itu modus penipuan. Supaya apa? Kalau dia alasan gajinya bisa masuk deposito, berarti kan dia nggak bawa uang. Jadi kan dia mau minta ke si target korbannya, terutama cewek yang dideketin ya. Hati-hati itu kayak gitu. Udah, berarti kalau ada ciri seperti itu, gajinya diiming-imingin besar dan gajinya itu dimasukkan deposito, jelas itu kasus modus penipuan. Yang ciri yang kedua, pamer foto lokasi kerja. Ini loh saya kerja di offshore, ini loh lokasi saya, dipamerin itu. Dipamerin. Padahal, nah itu ada ciri yang kedua kayak gitu. Dia itu menjurus ke sana. Kenapa? Dia pamer, ini kerja saya di sini, pamer ya. Padahal katanya dia sendiri itu, dia itu nggak boleh video call ya kan? Ada yang kayak gitu nggak boleh video kan, mengaktifkan kamera. Itu aturan perusahaan katanya gitu. Tetapi dia pamer sendiri lokasi kerjanya, itu sudah melanggar katanya gitu kan. Sebenarnya emang nggak boleh kita mempublish area kerja, karena itu aset negara ya. Aset negara nggak boleh dipublish. Walaupun kayak gitu, itu ada aturan kita menggunakan kamera HP ya, nggak boleh dimanapun ya. Ya kayak di SPBU kan saat pengisian itu kan kita nggak boleh menggunakan HP karena ada
yang bisa mengakibatkan terbakar lah ya. Ya, kayak di offshore juga gitu, karena kita bekerja di dekat dengan minyak dan gas, itu juga potensi kayak di SPBU itu ada. Jadi untuk menggunakan kamera HP, tapi kita bukan berarti tidak boleh menggunakan HP. Kita disediakan akomodasi, boleh kita video call dengan keluarga, dengan anak ya kan. Misalnya yang belum berkeluarga ya dengan orang tua, kemudian kekasihnya boleh kita video call kayak gitu, nggak ada aturan itu. Justru dia yang menyebarkan itu area kerjanya, itu lokasi kerja kan, itu pernah mesti dia dipamerin gitu si korban itu. Jadi kalau model kayak gitu itu jelas kasus modus penipuan. Nah, kemudian ciri yang terakhir saya bisa menyimpulkan, cirinya yaitu masalah cuti. Nah, cuti saya jelaskan, cuti itu hak karyawan ya, dimanapun bekerja, dimanapun hak karyawan. Cuti hamil kalau wanita ya, kalau berhubung di offshore kan cowok semua ya, nggak ada cuti hamil. Cuti nikah itu juga di hak memfasilitasi, nggak ada itu cuti kita minta apa sih calon ya kan, mengirimkan KTP misalnya, itu jangan sampai mengirimkan data pribadi Anda ke orang yang belum kita kenal, apalagi kenalan di medsos ya. Itu takutnya disalahgunakan. Kemudian kita disuruh transfer uang untuk biaya transportasi, itu nggak ada. Cuti itu jelas. Kalau dia membahas masalah cuti, itu jelas itu gratis, nggak boleh dia minta mengeluarkan uang pribadi misalnya, karena kan dia tadi alasan deposito, jadi mintanya ya itu tadi saling berkaitan, deposito biar kalau dia nggak ada uang, dia minta si target korbannya. Jadi kalau masalah cuti udah itu bilang, atau jawab gini, saya punya teman di offshore, cuti itu gratis ya kan, cuti itu gratis, nggak ada biaya transportasi, sewa helikopter, nyewa kapal, itu nggak ada, itu tanggung jawab perusahaan masing-masing. Jadi gini, kalau di offshore itu mesti ada 1 minggu sekali, itu mesti ada kapal. Kapalnya ini itu untuk memasok logistik kita, untuk makanan kita lah ya. Gak mungkin kapal itu sebulan sekali, wah itu makanan yang sayur, buah itu nanti busuk. Jadi di seminggu sekali mesti ada itu pasokan untuk bahan makanan seperti sayur, buah, ikan, lauk gitulah dan lain-lain ya. Itu masih seminggu sekali. Walaupun di sana itu ada freezer gitu, tetap kan kalau namanya buah, masukkan sayur, masukkan segitu dalam 1 bulan misalnya, mesti ada busuk, nggak segar. Mesti makanya dibuat 1 minggu sekali biar yang dimakan juga fresh gitu ya. Itu cirinya itu, ingat-ingat tadi apa? Yang pertama itu pamer gaji dan deposito ya. Kemudian pamer foto lokasi kerja, padahal itu aslinya nggak boleh, tapi dia alasannya nggak boleh, tapi kok dia pamer itu. Jadi jelas itu kasus ciri modus penipuan. Yang ketiga tadi cuti itu free dan hak karyawan, jadi difasilitasi, jadi nggak ada itu membayar itu. Nah, setelah ciri 3 itu perhatikan, kemudian saya akan ngasihkan tips. Nah, pastikan itu benar fotonya. Caranya 1, minta foto selfie-nya itu sesuai instruksi Anda. Misal kayak gini, saya minta foto pegang telinga, jewer telinga gini, misal. Nah, ini tips yang pertama ini, kalau memang dia wajah aslinya itu mudah dilakukan kan, kayak gini kan mudah, tinggal foto selfie gitu, atau pegang hidung. Pegang hidung nggak mungkin, kalau memang fotonya sendiri tuh mudah ya. Kalau nggak fotonya sendiri, dia nyari-nyari di medsosnya, sumber foto yang digunakan itu sulit, nggak ketemu. Nggak mungkin orang upload di medsos pegang hidung, atau mungkin suruh pegang mata pakai telunjuk, kan gini,
satu aja, yang satu melek atau suruh merem. Ya kayak gitulah pokoknya, yang instruksi yang aneh-aneh sehingga itu memastikan benar-benar wajahnya dia. Itu nggak sulit untuk diedit ya, misalnya wah edit pakai tangan gini ya, sulit untuk edit. Tapi kalau dia ngirimin KTP, ngirimin itu bisa diedit. KTP mudah sekali diedit, itu cuma kata-kata sama fotonya itu aja kan. Ini loh KTP saya, lah itu bisa diedit. Kalau KTP mudah sekali itu, foto dan itu pakai aplikasi udah mudah kali. Tapi kalau foto sesuai instruksi tadi sulit. Nah misal tunjuk ini tangan, mau di tangannya dia diedit ya mungkin kelihatan nanti kalau editnya nggak mulus, itu kelihatan banget. Itu apa tips yang pertama. Tips yang kedua itu download aplikasi Get Contact ya kan. Itu aplikasi untuk yaitu bisa ngecek itu Get Contact. Aplikasinya itu kayak nanti tak tunjukin di ini. Nah, seperti ini Get Contact. Di Get Contact ini bisa di-download di App Store maupun di Play Store ya. Itu bisa Get Contact. Jadi itu bisa ngecek nomor si penipu itu disimpan apa sih sama orang lain. Nanti ketemu misalnya kalau ada yang nyimpen itu apa si penipu, wah ini jelas penipu. Udah, itu tips 2 itu paling ampuh, itu pakai Get Contact. Sama misalnya kalau Anda cari di Get Contact ternyata kok nggak ada nyimpen nomornya, itu berarti kan nomor baru itu. Wah ini patut dicurigai. Kalau emang itu nomornya itu digunakan untuk bekerja, otomatis kan teman-teman banyak nyimpen. Tapi kok ini cuma hanya nggak ada yang nyimpen, berarti kan nomor sekali pakai mungkin ya. Nah kayak gitu. Mungkin kalau belum tahu caranya bisa di searching lah di YouTube itu banyak aplikasi Get Contact itu caranya gimana. Nah itu tips saya dan ciri-cirinya. Semoga dengan video ini bermanfaat lah buat kalian semua yang kenalan di medsos itu masih ragu itu benar-benar asli apa enggak, atau penipuan atau enggak. Itu hati-hatilah ya. Pokoknya kita berteman di medsos maupun di di dunia nyata itu tetap hati-hati ya. Modus-modus penipuan itu banyak sekali, apalagi yang paling saya geram gitu ya, itu kok mengatasnamakan offshore. Padahal offshore itu, bekerja di offshore itu risikonya sangat besar ya kan. Selain cuaca, badai, kemudian lokasi kerjanya yang kayak gitu ya, malah dibuat modus penipuan kayak gitu. Padahal kita juga udah bekerja di laut ya kan, jarang ketemu keluarga kayak gitu ya. Kayak gitulah. Semoga cukup video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang offshore. Mungkin bisa tanya-tanya, chat aja di DM saya, insya Allah saya bantu. Misalnya ada kasus-kasus yang mengatasnamakan offshore. Mungkin itu sekian video saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Kalau suka di like, mungkin di share ke teman-temannya, sehingga teman-temannya yang belum mungkin ada teman yang bingung ya kan, kenalan sama orang offshore, bisa di share video ini. Mungkin itu aja, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.